Pemirsa, beginilah suasana kampung adat Bali di Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjelang Hari Raya Nyepi. Sejumlah pemuda di Balai Banjar Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari tersebut terlihat sibuk membuat ogoh-ogoh. Kegiatan ini menandai akan datangnya Hari Raya Nyepi pada 25 Maret 2020 mendatang. Kesibukan para prada ini tidak hanya terlihat siang hari, namun juga secara bergantian dilakukan pada malam hari. Mereka melakukan itu atas dasar pembagian tugas masing-masing prada, sesuai kelonggaran waktu bagi yang masih sekolah atau yang bekerja. Dalam pembuatan ogoh-ogoh memang memiliki bentuk dan kerumitan yang beragam. Terlebih dalam pembuatannya, memiliki pesan yang terkandung. Tak ayal membuat ogoh-ogoh ini menjadi luapan ekspresi bagi para pemuda atas berbagai hal yang ada. Meski demikian, para pemuda kampung adat Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi ini tetap kompak dan guyup dalam pengerjaan atau pembuatan ogoh-ogoh tersebut. Dalam pembuatan ogoh-ogoh kali ini, Prada Patoman mengusung tema Mahesa Suro. Hal yang berbeda dan menarik dalam pembuatan ogoh-ogoh kali ini, Prada Patoman memaksimalkan bahan dari sampah dalam pembuatan ogoh-ogoh tersebut.
Ya pemirsa, tidak hanya sibuk pembuatan ogoh-ogoh, para pemuda umat Hindu di desa Patoman ini juga sibuk latihan tabuh dan juga latihan menari, di mana para penabuh dan para penari ini nantinya akan mengiringi arak-arakan ogoh-ogoh yang hendak digelar keliling kampung pada malam hari Nyepi. Perayaan Nyepi yang akan jatuh pada 25 Maret mendatang memiliki beberapa rangkaian. Sehari sebelum Nyepi dilaksanakan upacara Tawur Kesanga. Gelaran ini bertujuan untuk mensucikan alam semesta. Pada malamnya dilakukan penggerupukan. Biasanya ogoh-ogoh yang sudah dibuat akan dibakar pada gelaran ini. Hal itu dilakukan karena ogoh-ogoh merupakan perlambang kekuatan jahat dari Butakala. Ogoh-ogoh berbentuk seperti boneka besar atau patung dengan bentuk yang menyeramkan. Butakala merupakan sosok yang mengganggu ketentraman dan kedamaian manusia yang ada di muka bumi. Sebab itu saat perayaannya dibutuhkan tradisi dalam bentuk boneka ogoh-ogoh untuk diarak lalu dibakar. Kekuatan jahat ini bukan hanya terlihat dari fisik yang menyeramkan, namun juga sifat buruk dan kejahatan. Pembakaran ini dilakukan guna menghilangkan sisi negatif dari Butakala tersebut. Persiapan kita seperti dari tahun ke tahun. Untuk pertama pastinya ogoh-ogoh, untuk pembuatan ogoh-ogoh. Untuk yang lain kita latihan tari untuk yang cewek dan latihan tabuh untuk yang cowok. Selama ini Nyepi sebagian besar acara yang
melibatkan pemuda ini hampir seluruhnya pemuda yang melakukan, dari pembuatan ogoh-ogoh, penabuh, sama penari. Persiapan ogoh-ogoh ini mulai Januari, Pak, awal Januari sampai saat ini udah 2 bulan lebih. Kebetulan ini kita buat seperti shift, Pak, ganti shift, nanti yang pulang sekolah bisa ke sini, nanti malamnya juga ada sampai jam 9 kita batasi waktunya. Ya tentunya pasti, Pak, yang bekerja terutama yang ikatan dinas ataupun bekerja harian di sini pasti dia bisanya cuma malam karena paginya pasti bekerja. Kalau untuk yang belajar kendalanya dari orang tua, kadang mereka harus membagi waktu belajarnya sama ikut di kegiatan pemuda gitu. Tetap kami mendatangi dari orang tuanya, kita jelaskan, kita memberi waktu, tidak melebihi waktu untuk biar tetap bisa belajar gitu. Perbedaannya kita mempersiapkan lebih matang, Pak. Untuk tabuh kita sudah punya kreasi baru, dan untuk ini sebenarnya kita mau mengangkat legenda Banyuwangi. Akan tetapi ada satu kendala, cuma ini tetap bentuknya sama, Mahesasura ini. Untuk pembuatan ogoh-ogoh, awalnya kita bikin untuk konsep itu kita ambil legenda asli Banyuwangi. Mungkin setelah berjalan beberapa waktu kita mungkin ada kendala. Untuk bahan kita pakai sekarang recycle dari bambu. Jadi mulai dari awal itu kita buat dari bambu, kita anyam. Untuk prosesnya mungkin ini sudah berjalan hampir 2 bulan. Ya, mungkin kendalanya cuma waktu pengerjaan, Pak. Untuk pengerjaan mungkin tidak semua bisa hadir, mungkin waktu-waktu tertentu, tapi kita tetap setiap harinya kita kerjakan. Itu mungkin tidak pagi, untuk giliran malam mungkin kita semua ikut kerjasama, dari bambu terutama. Terus untuk finishing lainnya mungkin itu kita gunakan kertas karton, karena kendala biasanya bagusnya apa sih pakai kulit. Karena ini mungkin kita untuk memanage biaya, kita gunakan kertas karton dan menggunakan untuk peradu biasa, gold. Untuk rambut juga kita menggunakan ijuk. Biasanya kalau bagusnya sih menggunakan bulu sintetis, tapi untuk dana juga kita menekan, mungkin suatu saat mau bikinnya bagus kita ada dana sisa untuk kas gitu. Sebenarnya yang paling istimewa di pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942 ini adalah pembuatan ogoh-ogohnya kita recycle, Pak. Jadi kalau tahun sebelumnya kita menggunakan bahan dasarnya itu dari gabus, di mana pembiayaannya juga lebih besar. Untuk tahun ini kita bahan dasarnya dari bambu. Kembali kita mengulang yang pelaksanaan Hari Raya Nyepi sekitar tahun 2009-2010-an, Pak. Seperti itu. Jadi kalau kita pakai bahan dasar anyaman, semuanya ikut turun, semuanya para pemuda ikut berkesinambungan di pengerjaan ogoh-ogoh ini, Pak. Memang tema kita recycle ini salah satunya untuk memerangi sampah, lagi giat-giatnya pemerintah untuk mengurangi plastik, Pak. Kita kalau tahun kemarin pakai styrofoam, sekarang pakai anyaman, terus styrofoam bahan-bahan lainnya yang anti sampah kayak kertas gitu kita ambil, kemudian lagi kertas semen. Kertas semen, orang-orang habis bangunan kita ambil gitu, Pak. Tapi atas izin yang punya sih, Pak. Saya kan Om Swastiastu. Nama saya Made Widodo. Kebetulan saya di sini juga sebagai wakil Parisado. Nah, dalam rangka Hari Nyepi yang jatuh pada nantinya pada tanggal 24 Maret ya, sampai dengan tanggal 25 2020 yang bertepatan Hari Nyepi ini adalah sebagai Tahun Baru Saka 1942. Nah, kebetulan di sini Banjar, kampung adat Desa Patoman, Kecamatan
Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi ini pemuda-pemuda, terutama pradah-pradah, baik putra maupun putri, begitu kompak di dalam pembuatan ogoh-ogoh, yaitu pelaksanaan Hari Nyepi, melaksanakan Tahun Baru Saka 1942. Ini semuanya bermakna tidak lain adalah bagaimana seseorang di dalam melakukan tapa brata, yoga, semedi di dalam penyepian ini betul-betul merasuk ke dalam hati sanubarinya. Dilambangkanlah sebagai ogoh-ogoh atau melambangkan buta kala. Buta kala ini sebetulnya melambangkan sifat angkara murka yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Nafsu-nafsu yang ada ya dalam sifat-sifat manusia ini dilambangkanlah sebagai ogoh-ogoh yang nantinya akan dilebur, diperlino, dibakar supaya nafsu-nafsu yang ada dalam diri manusia ini menjadi hilang dan bisa terkendalikan oleh manusia itu sendiri di dalam melakukan tapa brata penyepian tadi itu. Dan makna yang kedua di dalam pembuatan ogoh-ogoh ini yang dilaksanakan oleh para pemuda-pemuda pradah-pradah yang ada di dusun kampung adat Patoman ini tidak lain adalah untuk istilahnya melambangkan sesuatu makna filosofi yang sangat tinggi sekali nilai budaya dan adatnya. Di samping bermakna sebagai juga untuk penolak bala, baik itu hal-hal yang tidak baik yang mempengaruhi desa maupun juga hal-hal yang adanya sesuatu yang tidak baik seperti virus-virus yang lainnya, supaya ini ada penolaknya agar bagaimana kampung adat yang ada di Desa Patoman ini selalu terhindar dari mara bahaya tadi itu. Karena di sini sesuatu lambang dari ogoh-ogoh itu sendiri tidak lain adalah melambangkan kala. Istilah Jawanya ini kolo. Bagaimana kolo tadi ini supaya tidak mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Itu makna dari intisari pembuatan ogoh-ogoh itu yang sebenarnya. Dan para pemuda ini menggunakan bahan-bahan yang dibuat untuk ogoh-ogoh ini tidak lain adalah bahan-bahan yang dari alam semua. Karena kita sebagai manusia hari ini tidak lepas dari alam. Alam sudah menyediakan apapun bahan-bahan, termasuk ini ada sampah-sampah yang berserakan yang tidak berguna. Namun pemuda-pemuda yang ada di Patoman ini dengan kreativitas yang dia miliki ini difungsikanlah sampah-sampah yang tidak ada fungsinya difungsikan menjadi ogoh-ogoh ini, seperti bambu ya, terus seperti aja kertas sampah ini yang difungsikan sebagai pembuatan ogoh-ogoh yang tadi sudah saya katakan ini mempunyai lambang filosofi tentang nafsu yang ada dalam diri manusia tadi itu. Mudah-mudahan di dalam hari raya Nyepi ini semua umat manusia yang ada di bumi ini selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian, Om Santi 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 Om. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.